Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Laila dari KPM bidang penelitian dan pengembangan jurusan Hubungan Internasional. Aku di sini sebagai host dari acara podcast KPM hari ini. Dan di sini sudah ada dua teman-teman saya dari KPM, ada Karigan dan juga Kak Zikri. Mari perkenalkan diri kalian masing-masing, bisa dimulai dulu dari Karigan baru Zikri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triganda, bisa dipanggil Rigan, dari Departemen Penelitian dan Pengembangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Halo semua, kenalin nama aku Aryawan Duri Zikri. Aku di KPM dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan aku dari Fakultas dan Prodi Psikologi. Wah, salam kenal ya Kak Zikri dan Karigan. Salam kenal. Teman-teman, di sini adalah salah satu anggota mereka berdua adalah anggota KPM yang berbakat dan juga berprestasi. Nah, di hari ini kita akan membahas seputar prestasi, perlombaan, dan juga bagaimana cara memanajemen kuliah, waktu, dan perlombaan tersebut. Nah, Kak Zikri dan Karigan, aku mau nanya nih, gimana tentang perjalanan kalian mulai mengikuti lomba dan prestasi apa aja nih kalau boleh tahu yang telah diraih sampai saat ini? Bisa dimulai dari Karigan dulu, baru Zikri. Baik, kalau dari aku, kalau pertama kali mengikuti perlombaan itu dari awal mulai kuliah. Nah, itu juga sampai sekarang. Kalau prestasi yang pernah diraih dari awal mulai kuliah itu pernah menjadi harapan pertama di lomba text planning yang diadakan di Majalengka. Terus yang kedua juga pernah meraih lomba yang diadakan oleh International Accounting Week, itu juara 1 Semarang KWU, terus juga menjadi harapan kedua lomba esai competition yang diadakan di Universitas Lampung. Terus baru-baru ini juga pernah meraih juara 3 nasional yang diadakan CPES Management Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus juga pernah menjadi brand ambassadornya juga, terus meraih bronze medal yang diadakan oleh Universitas Pertahanan Negeri Malaysia. Itu lomba internasional juga, itu idea presentation. Terus baru juga mendapatkan internasional juga yang diadakan oleh International Accounting Week, itu lomba akuntansi Olimpiade juga. Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau pertama banget dari TK ya, cuman sekali aja, itu cuman ngewarnain. Habis itu SMP, itu cuman lomba ceramah, tapi kayak yaudah, aku nggak terlalu suka lomba gitu. Terus pas SMA, aku ikut ada pertolongan pertama gawat darurat, dan alhamdulillah waktu itu juara provinsi di Kalimantan Selatan. Nah, itu yang bikin aku rasanya kayak oke, aku harus lomba. Terus pas masuk kuliah, alhamdulillah di awal-awal kuliah aku kenal sama Karigan juga, dan ada namanya Kak Akmal sama Kak Hastin di KPM juga dari PSDM, itu ngajakin aku lomba. Jadi kami lomba bertiga, tadi kayak yang disebutkan, kami lomba marketing plan dari CVES ya, CVES Manajemen UMY, dan alhamdulillah juara 3 itu senasional. Habis itu yang terakhir ini aku ada ikut lomba, itu esai dari Catalyst Future, itu tuh diadain di Universitas Andalas, dan alhamdulillah dapat 3 kategori lah, dapat gold medal, dapat best idea, sama juga jadi juara 1 gitu, juara 1 umum lah bisa dibilang untuk di esainya gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya teman-teman, prestasinya udah mengukir mulai dari awal masuk kuliah sampai di detik ini. Semua prestasinya bagus semua, cemerlang dan juga hebat-hebat. Apalagi tadi ada yang sampai tingkat nasional dan internasional ya. Itu patut sangat diapresiasi sekali. Lalu dari semua lomba yang diikutin itu kan tadi ada yang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional nih ya teman-teman. Itu tuh ada nggak sih kayak tantangan di awal yang pernah dialami ketika kalian itu lagi memulai perlombaan? Mungkin bisa diceritakan? Kalau dari aku ya, kalau tantangannya itu sebenarnya bagaimana cara kita memanage waktunya. Karena biasanya kalau aku ini misal nih, kita udah mengikuti lomba tersebut, tapi tiba-tiba pas di hari lomba tersebut ada lagi event yang mendadak nggak bisa dilakuin. Nah, itu bagaimana cara kita memanage waktu, memposisikan prioritas kita utama, kayak kita harus ngikutin lomba atau ikut event itu. Terus tantangan yang kedua biasanya
kurangnya memperhatikan apa aja kriteria yang ada di lomba tersebut. Biasanya kurang mempersiapkan diri, atau kayak kalau di lomba ini nih nggak bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biasanya kayak gitu. Terus kalau lombanya tuh dalam bentuk tim, biasanya tuh sering terjadi miskomunikasi antar tim. Karena biasanya tuh masing-masing tim biasanya punya kesibukan. Jadi kadang nggak bisa bertemu langsung gitu untuk brainstorming bareng. Mungkin dari aku kayak gitu. Kalau hambatan dari aku sendiri ya, mungkin emang salah satunya yang pertama-tama itu tuh dari kendala biaya dulu sih. Biaya dari kampus. Kayak kebetulan kemarin kan di Andalas ya. Andalas lumayan jauh dan otomatis harus ada uang ya buat pergi berangkat gitu. Nah, mungkin kendalanya dari kampus nggak dapet reimburse-nya full. Cuman mungkin sekitar 25-40% lah, sekitar segituan dari total yang kami ajukan. Itu salah satunya. Terus kalau dalam proses itu tuh emang mirip-mirip juga sama Karigan, karena tim itu pasti lebih dari kita ya, maksudnya lebih dari satu orang, jadinya harus menyesuaikan gitu. Kapan waktu kita harus ketemu, harus ngebahas, harus latihan, dan tentunya punya kegiatan sama kesibukan masing-masing kan, entah tugas, entah organisasi atau apa gitu yang nggak barengan. Itu sih beberapa hambatan. Sama mungkin karena kalau aku sendiri, karena bisa dibilang masih baru juga ya, mahasiswa baru, jadi aku masih perlu banyak belajar banget gitu. Bahkan kayak pas nulis esai atau apa, itu tuh bener-bener sambil belajar juga, sambil baru-baru belajar gitu, bukan yang udah terbiasa ngetik gitu. Jadi harus bener-bener sambil baca, sambil belajar. Itu sih jadinya mungkin beberapa hambatan ya. Berarti secara garis besar tuh memang kesamaannya tuh di kendala waktu ya, karena satu tim bisa jadi beda jurusan, terus berbeda mata kuliah juga, jadi kan harus ini ya, menyesuaikan waktu satu sama lain. Biasanya itu Betul. paling banyak waktu untuk diskusinya tuh di jam berapa? Apakah dari siang ke sore atau dari sore sampai malam kayak gitu? Sebenarnya kalau dari aku, kalau waktunya tuh sebenarnya kita kan otomatis pasti bikin grup bareng kan untuk lomba tersebut. Jadi biasanya koordinasi itu antar grup. Kadang kita nggak nentu sih, mau patokan jam tuh kadang nggak nentu. Sebisanya seluangnya kita. Misal nih kalau dari kita, kalau benar-benar nggak bisa ketemunya tuh secara offline, paling kita Zoom brainstormingnya. Yang pasti itu kayak nentuin dulu kita bakal ngebahas ide apa dulu, planning yang pertama itu. Jadi kalau untuk matok waktu bisanya kapan tuh sebenarnya kadang susah juga, apalagi kayak aku udah semester 6 yang notabene udah rata-rata fokus skripsi semua kan. Jadi mungkin pada sibuk semua. Oke. Kalau dari aku fleksibel juga sih sebenarnya, karena emang nyesuaiin ya. Karena kadang ya nggak apa-apa gitu ketemu sejam, ketemu setengah jam buat ngobrol, buat bahas lebih lanjut. Tapi kalau ditanya paling sering itu kapan? Itu biasanya emang di sore sampai malam. Terutama di malamnya ya. Malam itu pasti yang paling sering banget, kayak habis isya gitu, jam 7-an sampai mungkin sampai tengah malam atau cuma sampai jam 10 gitu. Sih yang paling sering ya kalau aku. Berarti cukup mudah ya untuk koordinasi waktu ini, tinggal bagaimana kesepakatannya aja bareng-bareng gitu ya. Iya betul. Lalu kan sebelum lomba ini pasti banyak banget tuh persiapan yang harus dilakuin, bahkan dari guidebook yang diberikan ke peserta lomba juga itu kan ketentuannya banyak ya, kayak mulai dari persiapan berkas, terus juga harus ada lembar pengesahan dan sebagainya. Itu kan harus disusun satu-satu dari awal sampai akhir tuh, mulai dari persiapannya itu. Nah, kalian tuh gimana ya cara proses mempersiapkan diri tersebut untuk menghadapi dan mengerjakan keperluan lomba tersebut? Kalau dari aku, karena lomba biasanya per tim, kita yang pertama itu, kita kan udah cari nih, lomba apa yang bakal diikutin. Setelah kita dapat, kita nentuin tim kita tuh bakal siapa aja orangnya. Setelah itu baru kita nentuin yang bakal jadi ketua untuk lomba ini nih siapa. Nah setelah kita dapat ketua, kita harus planning yang pertama tuh biasanya kita ketemu biasanya langsung nentuin ide apa yang bakal kita angkat untuk lomba tersebut. Misal nih katakanlah kita lumayan akhir-akhir ini rencana mau ikut lomba esai. Jadi esai apa yang bakal kita angkat. Setelah itu kita cari referensi tentang lomba tersebut. Kita kayak membaca dulu guidebooknya, apa aja ketentuan dalam guidebook tersebut tentang lomba tersebut. Habis itu
kita langsung eksekusinya tuh mulai cari kayak referensi jurnal-jurnal apa yang mendukung dari lomba tersebut yang bakal kita bawa itu. Setelah itu kita harus membagi job desk, kayak misal kalau di esai ada pendahuluan, latar belakang kayak gitu, kita bagi rata. Habis itu baru kita setelah ngerjainnya secara online, brainstormingnya tadi offline, baru kita kayak benar-benar finalisasi dari esai tersebut, apa aja yang kurang, apa yang perlu ditambahin. Habis itu baru kita evaluasi apa yang setelah kita melakukan lomba itu apa aja yang harus kita benahi dari esai tersebut. Kalau dari aku gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri, gimana persiapannya itu, ini jelasinnya mungkin lebih ke persiapan tim ya. Persiapan timnya itu pastinya bikin timeline. Nah, kalau aku sendiri, biasanya aku lebih ke nentuin timnya dulu. Kalau Mas Rigan tadi kan nyari lomba dulu baru nyari tim. Kalau aku biasanya udah nyari timnya dulu, baru mau nyari lombanya. Jadi bisa dikesepakatin bareng-bareng dan bisa dibahas dari awal juga idenya. Nah, di situ biasanya emang bikin timeline. Kita pertemuan pertama fokus cari kita mau bahas apa. Nah, yang di kedua mungkin baru bahas kita mau ngambil judul apa nih dari pembahasan kita. Habis itu setelah itu mungkin kita sama-sama bikin kerangka. Kalau esai ya, itu bikin kerangka. Kira-kira di pendahuluan kita bahas apa aja nih, gambaran besarnya di paragraf pertama, kedua, ketiga. Diisi kayak gimana, di kesimpulan bakal bahas apa gitu. Baru setelah itu mungkin kayak di jeda beberapa hari itu tuh fokus buat online aja. Jadi nggak harus ketemu gitu. Kalau mau ketemu ayo, kalau misalkan nggak bisa nggak usah dipaksa. Jadi bisa dikerjainnya fleksibel gitu kan. Habis itu baru setelah sudah jadi, sudah bagi tugas, itu kita ketemu buat bahas isi esainya secara lengkap. Ini ada yang kurang nggak, ada yang apa, mungkin datanya atau apa. Jadi buat direvisi-revisi, dibaca bareng-bareng lagi. Habis itu baru setelah itu kami bikin timeline lagi ke depannya. Kira-kira kita mau ngumpulnya nih di kapan, terus kayak nyiapin berkas atau apa kapan gitu. Habis kumpul, yaudah nunggu hasil pengumuman. Mungkin kalau alhamdulillah lolos, nah itu atur lagi tuh. Biasanya kan jeda mungkin dari pengumuman sampai ke lomba lagi bisa seminggu 2 minggu ya. Nah di situ tuh biasanya kami langsung ngatur. Kira-kira di minggu ini kita mau ketemu berapa kali, di minggu depan mau ketemu berapa kali dan hari apa aja. Jadi disesuaikan, sama-sama lihat jadwal dan kami usahakan buat bisa ngosongin. Habis itu dibagi juga. Misal 1 minggu 2 kali pertemuan. Di hari pertama kami bahas PPT. Di hari kedua bikin PPT-nya. Baru di minggu depan 3 kali pertemuan. Hari pertama coba bikin skrip misal. Nah, hari kedua sama ketiga itu baru latihannya. Nah, gitu. Jadi supaya siap dan teratur gitu. Enak. Oke, berarti dari kalian masing-masing ini memang punya prioritas dan cara tersendiri ya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi lomba tersebut. Dan terkadang kan dari jenis lombanya itu juga berbeda-beda ya. Misalnya kayak business competition, esai atau penelitian, itu kan berarti beda juga cara kita menanggapi untuk mempersiapkan lomba tersebut. Betul. Nah, tadi kan mention juga tuh kalau setiap anggota kan punya perbedaan waktu, mulai dari waktu organisasi, waktu kuliah, dan waktu kegiatan pribadinya. Kalau dari kalian berdua nih, kalian tuh cara menghadapi perbedaan untuk antara kuliah, organisasi, dan lomba ini tuh bagaimana kira-kira? Kalau dari aku ya, karena tujuan pertama, aku kan jauh-jauh dari Palembang nih, buat ke Jogja. Jadi tujuan pertamanya kuliah, ya otomatis memprioritaskan kuliah. Tapi tadi kita kan punya manage juga kan, jadi aku mau manage semuanya antara perkuliahan, organisasi, sama perlombaan. Benar-benar aku kaji dulu yang mana harus diprioritaskan lebih utama. Dan kalau biasanya kan di perkuliahan lebih ke tugas kan. Nah biasanya aku tipikal orang yang nggak pernah ngumpul tugas deadline aku. Selalu kayak misal hari ini ada tugas, hari ini juga harus dikelarin. Kalau aku tipikal gitu. Jadi misal ada perlombaan atau organisasi, tugas perkuliahan aku tadi udah kelar semua. Makanya aku bisa kayak memanage waktu untuk organisasi sama perlombaan. Jadi yang paling diprioritaskan tuh kuliah dulu, baru sebenarnya 50-50 antara organisasi sama perlombaan ini yang mana lebih diprioritaskan. Paling aku kayak yang mana yang memberikan benefit lebih besar buat aku. Kalau dari aku gitu. Kalau dari aku sendiri, mungkin
mirip-mirip ya. Aku juga jauh-jauh dari Kalimantan Selatan gitu, datang ke Jogja. Emang niatnya tuh kan tujuan utamanya buat kuliah, bukan buat lomba, bukan buat organisasi. Tapi kan pastinya kita sebagai mahasiswa mau dong nambah pengalaman dan belajar lagi gitu kan lewat di luar perkuliahan. Nah, kalau aku sendiri tentunya memprioritaskan untuk kuliah dulu pasti. Nah, tapi mungkin aku nggak serajin Karigan ya. Ya mungkin aku juga pak kayak mahasiswa pada umumnya. Aku juga kadang ada yang mepet-mepet deadline, tapi ada juga pasti yang aku usahakan dari awal. Jadi aku biasa itu juga memperkirakan kira-kira tugasnya nih sesusah apa gitu. Dan memperkirakan kira-kira aku harus ngerjain tugas ini itu berapa lama. Jadi biasanya walaupun aku nggak ngerjain, aku tuh paling nggak baca-baca arahan tugasnya lah. Jadi oh misal kayak gini, oh mungkin bisa aku selesaiin dalam 1 hari. Nah aku mungkin bisa jadinya lomba dulu, ngurusin lomba dulu atau ngurusin organisasi dulu. Nah tapi kalau emang yang kira-kira aku harus lama, ya mau nggak mau aku pasti nyicil. Dari awal aku cicil, mungkin aku bikin apa dulu gitu. Gitu sih. Jadi emang kalau aku sendiri gimana ya? Prioritas itu pasti kuliah, cuman juga tetap bisa ngepas-ngepasin gitu. Bisa juga lomba dulu, bisa juga organisasi dulu, tergantung gimana tugas kuliahnya. Oke, keren banget. Masing-masing skala prioritas ya dan manajemen waktunya ini keren banget sih teman-teman. Bisa juga kalian contoh ya ketika kalian ingin berada di luar zona nyaman. Jadi tidak hanya tentang ruang kelas, tapi juga ada ruang berkembang melalui organisasi, bisa juga melalui lomba ataupun kegiatan lainnya. Nah, berarti untuk hambatan selama kompetisi itu nggak jauh dari tentang waktu, komunikasi, dan juga pembagian skala prioritas kan. Iya, betul, Nah, betul. tapi kalau dalam kompetisinya sendiri nih, selama perlombaan, misalnya saat masih seleksi atau saat sudah menjadi finalis, itu hambatannya apa ya? Kan bisa jadi keduanya tuh ada perbedaan hambatannya gitu. Kalau dari aku ya, kalau hambatan selama kompetisi, mungkin kita kan tadi kan berarti ini selama kompetisi udah jalanin lombanya kan. Biasanya tuh per tim kita tuh kadang tadi karena waktunya tuh nggak cukup buat ketemu offline maupun online, jadi kadang job desk yang kita kasih tuh nggak selalu maksimal. Apalagi biasanya lomba-lomba yang sering akhir-akhir ini aku sering ikut lomba tuh yang benar-benar mepet sama deadline perlombaannya. Jadi benar-benar misal nih kita melakukan presentasi pas lomba tersebut, biasanya presentasinya tuh nggak terlalu maksimal dikarenakan tadi waktu perkuliahan sama perlombaan tuh susah ngebaginya. Jadi kurang maksimal, sama juga kadang kita tuh sampai lupa ketentuan apa yang ada di guidebook itu. Misal di perlombaan esai kadang nggak boleh bawa catatan. Kadang kita tuh sering miskom, tiba-tiba pengen bawa catatan tanpa kita membaca lagi guidebook yang udah ditentuin sama panitianya. Kadang kayak gitu kita. Kalau dari aku sendiri ya, hambatan pas prosesnya udah berjalan gitu ya, udah lomba mungkin udah lolos semifinal. Mungkin lebih ke pastinya gugup ya, apalagi pertama gitu kan. Dan kemarin itu yang aku di Padang itu tuh emang lomba pertamaku, bisa dibilang yang offline gitu, pas kuliah ya. Jadi emang tantangan terbesar tuh juga dari diri sendiri dan ekspektasi juga, karena kayak kadang kan pasti kita ada cerita ke teman kita, oh kita mau lomba mau gini. Nah terus pasti ada teman yang ngedoain atau apa. Nah kadang tuh jadinya agak gimana gitu loh, agak kepikiran kok, aduh aku takut banget kalah, aku takut banget ngecewain orang-orang. Apalagi misal ada teman gue yang udah ngepost gitu, udah semangat, aduh tiba-tiba kalah kan, kayak aduh malu gak sih nanti dia, gitu-gitu sih. Cuman aku juga diyakinin sama timku, dan kami saling yakinin lah. Pas kami ragu, kami tuh bilang buat nggak apa-apa gitu. Tanggung jawab kita itu gimana caranya kita memaksimalkan perlombaan ini, kita memaksimalkan potensi kita buat lomba ini. Kita nggak usah mikirin orang lain, karena kita nggak ada tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi kita bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Ya tadi, semua persiapan kita harus kita maksimalin di hari ini gitu. Jadi itu sih kalau aku juga emang saling nguatin sama tim, dan emang timku juga sih yang bikin bisa yakin gitu, bisa percaya sama kuat. Oke, berarti memang ya saat sudah berada di final ataupun masih proses seleksi,
itu tuh regulasi yang paling penting adalah regulasi waktu dan juga regulasi emosional kita kan Betul, terhadap setuju. menghadapi kondisi tersebut. Betul. Karena kan tekanan saat masih seleksi dan sudah di final itu kan beda ya. Iya, Iya, benar. Jadi kita juga harus bisa regulasi emosi kita. Wah, ini menjadi salah satu insight baru sih ya, menjadi salah satu hal yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang, padahal ini menurutku menjadi salah satu hal yang penting ya ketika perlombaan. Jadi teman-teman, regulasi emosional itu salah satu hal yang dibutuhkan ya, agar ketika kalian merasa gugup, merasa cemas, ataupun sudah berada di titik final perlombaan, kalian tuh nggak ngeblank ataupun nggak tiba-tiba hilang fokus ketika kalian itu bisa meregulasi emosional kalian. Ini bisa menjadi salah satu hal baru sih, bener-bener ilmu baru juga buat kita semua. Nah, pastinya kan dalam perlombaan itu ada beberapa faktor pendukung ya Kak. Iya betul. Ada faktor A, faktor B, dan sebagainya. Kalau untuk menjadi finalis juara tuh menurut kakak-kakak sekalian, itu apa faktor yang paling berpengaruh? Dari semua perlombaan yang udah kalian ikuti tuh, menurut kalian apa ya faktor terbesar yang sekiranya bisa mendorong untuk menjadi finalis juara? Kalau aku ya, kalau faktornya tuh pengen mematahkan stigma orang. Stigma orang tuh kan banyak kalau kayak anak perkuliahan tuh bakal gitu-gitu aja kan. Tapi kalau menurutku enggak. Jadi kuliah tuh bukan hanya tentang kita belajar di kelas, tapi bahwa kita tuh bisa juga loh anak kuliahan tuh menorehkan prestasi yang cemerlang, baik itu di skala nasional maupun internasional. Kuncinya tadi, kita optimis, tapi jangan selalu kayak mikirnya tuh ke hasilnya aja, tapi kayak prosesnya kita yang pernah kita laluin selama kita mengikuti lomba itu. Terus ya yang pastinya jangan pernah lupa sama yang di atas, kayak selalu beribadah, berdoa, kayak bahwa kita tuh yakin dengan bantuan Tuhan lah kita bisa kayak berada di posisi sebagai finalis maupun juara. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari aku sebenarnya faktor paling berpengaruh tuh buat jadi finalis atau juara tuh malahan menurutku pertama jangan sombong, dan yang kedua tuh yang mungkin banyak orang salah menurut aku pribadi ya, lomba itu buat menang. Menurut aku kalau kita mau jadi juara, jadi finalis, itu tuh bukan mikir aku mau menang. Karena kalau gitu kadang tuh bisa terburu-buru. Tapi gimana aku mau belajar. Nah, kalau aku sendiri sama timku, kami tuh emang niat, karena ini lomba pertama kami ya, kami tuh emang niat, oke, kita harus nyoba ikut lomba, kita harus coba belajar gitu. Jadi pas kayak bikin esai udah jadi, kami tuh juga nggak sombong, nggak ngerasa cukup dengan kami, nggak. Kami karena KPM juga menyediakan ruang ya, dan bisa dibilang fasilitas gitu, ada mentor dan ada senior juga kan ya, ada Mas Rigan, ada mungkin kayak Kak Syafri, ada Kak Uzma, ada Kak Marwa, ada Kak Nisa juga, ada Kak Abid gitu kan. Itu tuh bisa juga buat konsultasi. Jadi pastinya kalau aku sama tim aku kemarin, kami tuh yang nggak cukup dari kami aja. Setelah kami bikin, kami pasti ada konsultasi. Kakak, menurut kakak gimana ya untuk esai kami gitu kan. Terus mungkin pas sudah lolos nyiapin PPT, gimana ya untuk PPT kami gitu. Dan juga pas kayak presentasi, kami ada juga kayak di mentorin lah. Tolong mentorin kami dong buat presentasi gitu. Jadi kami presentasi, dimentorin. Nah, kami tuh niatnya bukan buat juara, tapi gimana kami belajar jadi lebih baik dan memberikan yang terbaik pas lomba itu. Nah, jadi kan sambil tadi konsultasi, sambil apa, pasnya kami belajar ya. Oh, dikasih tahu mungkin kurangnya ini. Terus pas presentasi mungkin kurangnya ini. Jadi kami tuh fokus belajar, fokus perbaiki diri. Misal fokus ngomong mungkin supaya lancar, fokus mungkin supaya gimana caranya kami bisa nginget sama esai-esai kami gitu. Karena itu sih menurutku ya. Karena kalau kita mikir mau menang, kadang tuh jadinya mungkin agak sombong dan terlalu tergesa-gesa tadi gitu. Gitu sih, mungkin itu aja ya, kalau dari aku sendiri. Berarti salah satu faktornya itu memang di proses ya. Iya, Betul. betul. Perlombaan itu bukan suatu tentang menang kalah, tapi tentang bagaimana diri kita berproses dalam menjalani lomba tersebut. Betul.
Tapi memang sih ya, sepertinya di kalangan mahasiswa itu perlombaan tuh malah jadi ajang gengsi juga secara tidak langsung. Betul banget. Benar-benar. Di satu sisi bagus sih, menjadi motivasi agar kita selalu berusaha dan berusaha. Tapi kita Setuju. juga jangan hanya terpaku pada satu titik gitu. Oke. Kalau dari Kak Zikri sama Kak Rigan, apakah ada pesan untuk mahasiswa UM yang ingin mencoba tapi masih ragu, ataupun ada motivasi untuk teman-teman kita di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Kalau dari aku ya, pesan untuk mahasiswa tuh yang pertama tadi, jangan pernah takut gagal, tetap lakukan yang terbaik, tetap konsisten, karena biasanya mahasiswa tuh mahasiswa yang labil. Jadi kayak nggak pernah konsisten, karena kita selalu berpegang kalau usaha yang pernah kita lakukan tuh tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terus kalau kita ingin mengikuti lomba, jangan pernah mikirnya kayak bahwa prestasi yang diraih itu harus menang, harus juara. Tapi nikmati prosesnya, karena proses tadi tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau dari aku gitu. Aku setuju juga sama Karigan ya. Nah, kalau pesanku sendiri, mungkin karena aku juga ada dengar dari beberapa temanku gitu ya. Jadi mungkin ini juga pesan-pesannya juga buat temanku dan seluruh teman-teman di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lah. Kalau mau lomba tuh emang bener, jangan takut nyoba. Karena kalau kayak dari beberapa temanku gitu, mereka tuh ngomong gini, aduh, aku nggak bisa deh, esai ini, aku ngerasa aku tuh di bawah banget. Aku ngerasa aku nih masih pemula banget, musuh-musuhku pasti hebat-hebat, pasti musuh-musuhku lebih. Ya, kita tuh harus tahu gitu, kalau misalkan dunia itu pasti segitiga, atau kayak gunting batu kertas. Jadi tuh pasti ada yang di atas, di samping, di kanan, yang saling menang. Kayak gunting menang sama kertas, kertas menang sama batu, batu menang sama gunting. Jadi sebenarnya kita tuh jangan takut. Yang pastinya jangan takut, dan kita tuh harus tahu bahwa kita itu pasti punya kelebihan dibanding orang lain. Dan tadi, lomba itu buat belajar, bukan cuma buat menang. Kalau kita nyari menang-menang aja, wah, mungkin banyak kecewanya. Pas gagal, pas apa tuh banyak kecewanya. Tapi kalau kita mau belajar, nggak bakal kecewa, insya Allah. Karena kita niatnya tuh buat belajar. Pas kalah, gimana cara kita belajar? Gimana cara kita bisa jadi lebih baik? Bukan sekedar gimana cara kita supaya menang. Gitu sih. Jadi, gimana caranya kita tuh harus berani mencoba. Harus berani mencoba tuh hal yang paling penting. Itu sih pesan dari aku ya. Seperti yang diberitahukannya teman-teman, kalian tuh bisa lebih dari apa yang kalian bayangkan. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk mencoba. Betul. Betul. Baik, sepertinya sudah cukup pada pembicaraan podcast kita hari ini. Ada banyak sekali ilmu, ada juga banyak sekali hal baru yang kita dapat pada diskusi kita di podcast KPM hari ini. Sekian dari kami. Laila sebagai host pamit undur diri. Kak Zikri dan Kak Rigan, mari kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Closing dulu, closing kayak tadi, kayak tadi. Close. Dan closing-nya yang tadi, Yang gimana? yang pakai tagline juga. Oh, Oke. Nah, aman. Gak apa-apa nih kepotong berarti tadi. no. Oke. Nggak ada closing statement dari kita kah? Oh, Dulu. tadi belum ya? Iya, kayak kesannya gimana kalau nggak ada closing statement? Oh iya. Tadi itu baru tagline-nya. Iya. Berarti closing statement gimana bilangnya? Tadi ada nggak sih yang buat Closing statement. harapan narasumber tetap. Oh, itu Iya. udah Iya. tadi. Itu tuh closing Closing- statement tuh. Closingnya. Itu pesan gak sih? Yang Iya, kamu pesan minta bagi tadi? mahasiswa. Iya. Tapi masuknya sama harapan digabung kali ya? Apa gimana? Atau enggak, misal kayak closing statement dari kakak-kakak masing-masing kayak gimana gitu. Oke. Kalau- Gue kepotong dikit. Iya, man. Berarti aku yang bilang gimana Tuh, closing statement. 3. Nah, kalau dari Kak Zikri dan Kak Rigan sendiri, bagaimana closing statement dari kakak terhadap kegiatan podcast hari ini? Kalau dari aku ya, karena kita membahas tentang prestasi, jadi kalau dari aku, kuliah itu bukan hanya tentang nilai angka dan IPK. Jadi kuliah itu bagaimana cara kita membeli situasi yang mendorong kita mungkin untuk belajar, untuk berprestasi, untuk mengikuti lomba-lomba. Jadi situasi itulah yang mendorong kita tuh untuk berkembang, cari banyak pengalaman.
sebenarnya kalau situasi tidak dipergunakan dengan baik itu bakal jadinya sia-sia, apalagi anak perkuliahan, anak remaja. Karena menurut aku sebagai anak kuliahan itu yang pertama itu carilah kita kayak banyak-banyak baca buku, karena semakin minimnya kita membaca buku, karena tadi di Indonesia ini rentan sekali yang namanya minim sekali yang ini apa orang-orang yang literasinya jelek. Jadi kalau menurut aku buku itu penting. Jadi semakin kita banyak baca buku, kita tuh tidak berada pada golongan orang-orang kelas teri yang dimana perundung dan pemaki mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Keren dari aku gitu. Keren. Kalau dari aku mungkin closing statementnya nih harapan ya. Aku tuh berharap emang budaya prestasi di univ kita itu tuh emang semakin banyak dan tetap dipertahankan. Aku tuh berharap univ kita ini bisa jadi salah satu univ yang paling banyak menoreh prestasi gitu. Mungkin kita bisa ngalah-ngalahin PTS lain, bahkan bisa menyaingi PTN gitu kan. Dan aku harap juga dari kampus sendiri itu nge-support gitu, bisa nge-support penuh dan juga mendorong mahasiswa. Kalau kuliah itu bukan cuman harus pintar di kelas, tapi juga mendorong untuk berprestasi. Dan juga mungkin jangan juga cuman mendorong misal di organisasi, tapi gimana supaya berprestasi. Itu sih, kalau aku harapannya emang semoga univ kita tuh semakin mendukung gitu mahasiswa-mahasiswa yang mau berprestasi di kancah provinsi, di kancah nasional, di kancah internasional gitu. Mungkin cuman itu aja ya kalau dari aku ya. Oke. Kami berharap dari KPM ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa membuka pintu bagi teman-teman semua yang ingin menoreh prestasi. UMI Kabinet Telar Mekar, Menalar cerdas, mengkaji tuntas.